Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Eva ya. Di hari ini hari Selasa ya, Selasa tanggal 29 September 2020 dan bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijriah. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu yang soleh juga soleha, serta salam bakti, salam hangat untuk mama-mama yang soleha, yang insya Allah tetap istiqomah mendampingi putra-putrinya yang soleh-soleha ya, dari pagi mungkin ya sampai putra-putri kita tertidur kembali ya. Alhamdulillah. Anak-anak ibu yang soleh-soleha, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha ya, tadi sudah kita awali pembelajaran ini dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ibu ingin menanyakan kembali nih, bagaimana tadi? Apakah kalian sudah sarapan? Ya, supaya kita tetap sehat. Lalu apakah kalian sudah melakukan pembiasaan tadi? Ya, jadi di awal setelah kita absen ya, absen yang berbentuk link, lalu kalian melaksanakan pembiasaan seperti melaksanakan sholat duha, baca ikro dengan mama, ayah, bunda, tepuk anak soleh, dan membacakan rukun Islam ya nak ya, supaya kita selalu ingat ya nak ya. Yuk kita kembali ke materi yang akan kita pelajari hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa ya, belajar daring atau pembelajaran jarak jauh untuk mama, ayah, ibu, silakan ini dibaca. Bimbinglah putra putri kita dalam mengerjakan tugas ya, insya Allah istiqomah ya. Lalu untuk anak-anak ibu yang soleh dan soleha, titik utamanya kita harus selalu membaca basmalah dan doa sebelum kita melakukan pekerjaan ya. Nah, perlu diingat ini untuk melatih kedisiplinan kita setiap hari ini ya. Sebelum belajar kita sudah mandi. Siapa yang belum mandi? Semua anak-anak ibu semuanya sehat, kuat, dan selalu disiplin dalam mandi ya nak ya. 2 kali sehari minimal. Lalu sarapan ya, berpakaian rapi kah? Lalu kita berdoa kepada Allah setiap memulai awal pekerjaan kita. Kita lihat dicontreng ya, ini contreng ya. Ya, setelah melaksanakan kalian centang di sini. Lalu kegiatan pembiasaan di sini ya, kalau kalian sudah melakukan boleh dicentang dan lalu diisikan ke dalam jurnal harian seperti biasa ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari awal materi ini yaitu tentang aspek fikih ya. Kita kemarin di pertemuan sebelum pelaksanaan tengah semester kalian sudah belajar mengenai aspek akhlak ya nak ya. Akhlak berkasih sayang, masih ingat ya nak ya. Nah, di dalam Islam, dalam agama kita, selain belajar akhlak ya, akhlak yang baik tentunya, Islam juga sangat memperhatikan tentang kebersihan ya sayang ya, yaitu dalam pembelajaran aspek fikih ya, kebersihan di diri kita, tempat tinggal kita, karena Allah adalah Maha Suci ya. Nah, jadi pembelajaran hari ini kalian harus mengetahui dan harus
memiliki kompetensi terbiasa bersuci, ya, apalagi sebelum beribadah, menunjukkan perilaku kebersihannya, lalu memahami, ya, tata cara bersuci, ya. Adapun tujuan pembelajarannya ya sayang ya, tujuan pembelajarannya di sini meskipun pembelajaran jarak jauh, kalian dibiasakan untuk terbiasa bersuci, menunjukkan perilaku hidup bersih, lalu menyebutkan atau mengerti, memahami arti bersuci, macam-macam bersuci dengan benar, menjelaskan tata cara mandi, juga istinja, ya. Atau dengan kata lain, ya, peta konsepnya ini yaitu bersuci. Kalian memahami bersuci, tata caranya, dan mengaplikasikan kehidupan sehari-hari dengan hidup bersih, ya nak ya. Agama kita mengajarkan kebersihan itu sangat penting. At-tahuru satrul iman, ya. Bersuci itu adalah sebagian dari keimanan kita, ya nak ya. Insya Allah kalian menjadi anak-anak yang bisa menjaga kebersihan setelah ini, ya, dan menjadi anak yang soleh, soleha, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti lagi ya, at-tahuru satrul iman. Ikuti ya, at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian dari keimanan. Hadis riwayat Muslim. Ya, lanjut ya. Air untuk bersuci. Dodo, ayo mandi. Ini sudah sore, Nak. Dede tidak mau mandi. Dodo, awas ya. Dede tidak mau. Dodo, badanmu bau. Silakan di sini. Sudah aman. Hampir saja. Dodo dipasang mandi. Sebaiknya ke rumah Samil ah. Orang gila. Kalau Dodo lari pasti dikejar. Asal jangan mengganggunya, ya tidak apa-apa. Bau apa? Bau. Tolong! Ampun! Kamu yang bau ya. Kamu yang bau ya. Ampun, memangnya salahku apa, Pak? Kamu kan yang Di film bau. ini subhanallah ya, Aku tidak suka ada mencium orang bau badanmu. yang Kamu belum mandi ya? Belum ini sholat ya. ya? Belum, tidak ada air kerannya Gila, tidak seperti mengalir. orang gila Jadi ya, aku tidak tapi bisa wudhu, apalagi mandi. pintar sekali Alasan sebetulnya. saja. Itu cuma alasanmu. Kan masih banyak jenis air lain selain air keran. Kamu tahu tidak macam-macam air itu, yang boleh dipakai untuk bersuci? Tidak tahu. Baiklah. Kalau begitu aku jelaskan ya. Sekarang kamu dengarkan dengan baik-baik. Bersuci itu adalah membersihkan diri dari hadas besar dan hadas kecil. Yaitu dengan berwudu, membersihkan diri ada dengan cara macam-macam membasuh bersucian, ya? anggota badan tertentu Ada mandi, sebelum ada melakukan wudhu, ibadah sholat. ya. Dengan alat Ada bersuci, banyak salah satunya macam-macam adalah air. Jenis Adapun air yang boleh bisa digunakan dipakai untuk bersuci bersuci, ini. seperti air sumur, kemudian air sungai, kemudian juga ada air hujan, kemudian ada air salju, dan juga ada air laut, air mata Subhanallah ya, air, orang yang terganggu atau air ingatan yang tapi keluar bisa, dari tanah. menjelaskan Juga ya, bisa subhanallah. menggunakan air danau. Dia sedang menceritakan macam-macam air yang Selain bisa itu, dipakai air untuk ini bersuci. juga digunakan untuk membersihkan diri dari kotoran dan najis. Misalnya badanmu yang bau itu bisa dibersihkan dengan air-air ini. Dodo Kamu ini harus mau mandi. mandi agar kotoran dan kuman yang ada di tubuhmu bisa hilang. Ya,
Jika bagian tubuhmu ada yang dijilat anjing atau terkena air liur anjing, cara membersihkannya dengan dibasuh air 7 kali. Salah satunya digunakan tanah. Nah, sekarang kamu mengerti kan? Hah? Mengerti tidak? Harus mengerti. Tadi itu air yang digunakan untuk bersuci ya? Memangnya ada yang tidak bisa digunakan? Ada, yaitu apabila air-air tersebut warnanya, baunya, dan rasanya berubah. Misalnya air teh manis, air kopi, atau minuman ringan. Nah, ini air sama, airnya suci, tapi hanya Tidak sah untuk bersuci. diminum. Sekarang Sucinya kamu hanya mandi, untuk biar badanmu tidak bau. diminum. Ayo cepat. Sejak itu, Dodo jadi rajin mandi 2 kali sehari, pagi dan sore. Daripada dikejar orang gila lagi. Masya Allah. Nah, jadi tadi kalian sudah menyimak salah satu dari video yang menjelaskan tentang macam bersuci. Lalu alat bersucinya itu apa? Tadi salah satunya air ya nak ya. Pengertian bersuci, jadi bersuci atau yang kita sebut toharoh adalah menghilangkan kotoran, ya. Kotoran itu baik yang menempel atau maupun yang ada dalam badan kita ya nak ya, menempel pada pakaian atau badan kita. Lalu hadas ya, sesuatu yang bisa membatalkan ketika kita mau ibadah ya. Lalu najis itu banyak tingkatannya nanti ya, macam-macam najis. Tapi nanti kita tekankan pada kebersihan dulu ya nak di sini ya, yaitu kebersihan badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih. Ingat ya, Allah bersifat Al-Qudus, Maha Suci. Jadi Allah sangat menyukai kebersihan. Lanjut, tadi kita sudah menyimak dalam video ya, macam-macam bersuci itu ada mandi, ada istinja, lalu ada wudhu, tayamum, lalu membersihkan semua benda yang kotor seperti mencuci, menyapu, mengepel ya nak ya. Nah, yang pertama mandi. Siapa yang belum mandi coba ya? Setelah ini jadi rajin mandi ya nak ya. Bagaimana cara mandi yang benar? Lalu istinja. Apa itu istinja? Istinja ada kata lain dari cebok ya. Pasti semua suka cebok kan? Baik buang air kecil maupun buang air besar, itu namanya istinja, cebok ya. Lalu wudhu. Nah, wudhu ini ketika kita mau melaksanakan sholat wajib ya untuk berwudhu, karena itu adalah syarat sahnya sholat. Bu, boleh gak kalau sebelum tidur wudhu? Bagus, lebih baik, karena Allah sangat mencintai, menyukai orang yang menjaga wudhunya ya. Lalu tayamum sebagai pengganti wudhu apabila tidak ada air suci dan mensucikan, lalu penggantinya adalah tayamum ya. Nanti medianya adalah debu yang suci. Yang terakhir yaitu membersihkan semua benda yang kotor ya, mengepel, menyapu, mencuci dan sebagainya. Itu macam-macam bersuci. Ingat ya nak ya, macam-macam bersuci itu banyak tadi yang ibu sebutkan. Lalu alat bersuci ya, alat itu bukan yang dipegang saja sayang ya. Alat bersuci itu diantaranya satu air ya, air yang utama. Tapi untuk bersuci itu khusus ada air suci dan mensucikan. Tadi simak kan videonya, ada air hujan, air embun, air sungai, laut, mata air, air es, air sumur ya. Ada 7 ya. Nah, ini boleh dipakai untuk bersuci ya. Nah, tapi kalau air itu udah ada rasa, ada warnanya ya, itu juga suci, tapi hanya bisa untuk diminum oleh kita ya. Bu, air selokan tuh yang wah, itu mah bukan suci, itu sudah terkena kotoran dan najis ya, tidak bisa dipakai bersuci, tidak bisa dipakai minum ya. Paham ya nak ya? Nah, air kelapa, air teh, air
jus, wah itu semuanya suci, tapi hanya untuk bisa diminum. Kebayangkan kalau kita berwudu dengan air kopi, masa ya, subhanallah. Lalu yang kedua, alat untuk bersuci itu ada debu atau tanah. Nah, ini media yang akan kita pakai ketika kita tidak ada air sama sekali, tidak ada air, itu yang disebut tayamum ya. Nanti dibahasnya di kelas 4 ini ya. Lalu yang ketiga itu tisu dan batu kecil sebagai pengganti bersuci ke dalam keadaan darurat ya, tidak ada air sama sekali ya. Nah, sekarang setelah kalian mempelajari materi yang Ibu sampaikan tadi tentang macam-macam bersuci dan alat bersucinya, coba kalian amati, ceritakan gambar di bawah ini ya. Ini tentang mandi, ini tentang apa ya? Ayo, mencuci pakaian, betul. Yang ini tentang apa? Wah, ini kerja bakti di lingkungan kita ya, di lingkungan rumah kita bersama warga, semuanya masyarakat kita, tetangga kita di sini ya. Kalian ceritakan dengan bahasamu sendiri ya nak ya. Lalu setelah itu kalian seperti biasa sebagai tanda kalian sudah mampu atau tidak, tahu tidak tentang bersuci itu apa, tadi istinja itu apa, apakah biasa mandi 2 kali sehari atau tidak, manfaat mandinya ya. Kalian centang di sini ya, tanda bahwa kalian sudah melaksanakan atau sudah mengetahuinya ya. Lanjut. Nah, ini yang terpentingnya, sikap kalian dalam pembelajaran ini teraplikasikan atau sudah menjadi kebiasaan kalian yang baik setiap hari. Jadi sikapnya ini yang harus kalian punya ya, harus menjadi karakter atau watak kalian ini ya nak ya. Yang paling penting yaitu bersyukur kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah, lalu meyakini bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Apa tadi hadisnya sayang? At-tuhuru syatrul iman. Pinter, masih ingat ya. Lalu kalian selalu menjaga kebersihan diri, pakaian, alat ibadah, tempat tinggal kita, selalu kita jaga kebersihannya ya. Itu yang harus menjadi sikap kita setiap hari ya, apalagi setelah mengetahui bahwa kebersihan itu sangat penting ya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan Allah juga sangat mencintai kebersihan. Subhanallah. Lalu dalam lembar kerja hari ini, coba di buku tulis kalian tulis kembali ya, dibantu mama, ayah, bunda untuk membacakannya ya, atau mengeja apabila kalian belum bisa menulis ya nak ya. Maka dari itu ibu hanya meminta 5, kalian coba isi dengan tepat ya, sesuai yang kalian pahami dan simak dari awal pembelajaran kita ya sayang ya. Untuk mama, ayah, bunda, setelah ini setiap pembelajaran hari ini di akhir, coba mama, ayah, bunda tuliskan komentarnya mengenai perkembangan pengetahuan Ananda mengenai toharah ya, tata cara bersuci. Nah, alhamdulillah, materi pembelajaran hari ini ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan menjadi bertambahnya wawasan kalian, yaitu di aspek fikih ya nak ya, tentang toharoh atau bersuci. Mudah-mudahan menjadi pengetahuan sekaligus bisa dipraktekkan, karena pelajaran agama itu untuk dipraktekkan ya sayangnya nak ya. Kita tutup materi ini dengan membacakan hamdalah, istighfar, juga doa akhir majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant, astagfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.